Oke. Kira begitu, Pak. Mas Umam, ini pengen tahu juga nih tadi menambahkan apa yang dikatakan Mas Adi yang belum dijawab juga. Kalau memang misalnya pada asumsinya dan Anda melihat secara indera penciuman ini semakin agresif di level atas, di level bawah, baik di depan panggung ataupun di belakang panggung. Operasi ini kata Anda. Nah, dampaknya bagi konstelasi, dampaknya bagi pencapresan, orang-orang yang selama ini sudah terlibat dan ancang-ancam dalam mempersiapkan suksesi di 2024 ini gimana? Apakah dengan isu ini Mas Anies langsung pikir gini, udahlah kita urus Jakarta aja lagi bareng nih, kedua nih kan. Maju lagi aja gitu. Lawan lagi nih misalnya gitu. Atau Mbak Puan, udahlah kita jadi apalah gitu, misalnya ketua umum partai aja. Misalnya nggak perlu lah jadi Ketua presiden. DPR kan juga diperpanjang, Din, kalau diperpanjang. Iya maksudnya, gimana Mas Umam? Ya, oleh karena itu ada split of interest, ada keterbelahan kepentingan antara kelompok yang mendorong penundaan pemilu dengan elemen-elemen yang memang memiliki potensi insentif elektoral yang memadai. Bukan hanya Mbak Puan, bukan hanya Mas Anies, tapi semuanya. Nah, oleh karena itu, ini yang kemudian mendasarkan mengapa kekuatan partai politik begitu agresif terus mencoba untuk menjalankan itu, sementara kemudian ada kelompok-kelompok yang lain yang sebenarnya juga memiliki kekuatan politik tidak melakukan itu. Nah, tapi kalau misal kemudian kita cek, yang agak agresif untuk melakukan ini adalah ketua umum partai yang sebenarnya memiliki elektabilitas nanggung. Jadi ya level-level 1 koma. Tapi juga ini juga Ini harus ketua umum diantisipasi. orangnya maksudnya bukan institusi partainya ya. Orangnya. Oke. Tetapi pada saat yang sama mereka juga memiliki sense politik untuk mengantisipasi kalau operasi politik ini tidak berjalan. Artinya apa? Ini adalah strategi testing the water. Itu sejak awal. Dan statement Pak Jokowi itu mengingatkan kita dengan statement Pak Harto. Tahun lalu, kemarin dicek itu di-share ya di grup Persepi ya. Di Kompas, di cover di Kompas itu. Sama. Presiden menjalankan konstitusi dan konstitusi terserah kepada siapa? Kepada MPR. Artinya apa? Ini testing the water. Kalau misal operasi politik ini kemudian terkonsolidasi dukungan politiknya, ya akan lanjut, akan jalan. Tetapi kalau misal tidak terkonsolidasi dukungan politiknya, ya akan berhenti. Nah, problemnya kemudian ketua-ketua umum partai ini mencoba untuk mengamankan langkah. Coba cek, Caimin itu paling pertama menyuarakan penundaan pemilu. Tapi di saat yang sama, di hampir semua grup-grup WhatsApp Nahdlatul Ulama itu, isinya apa? Pencapresan Caimin semuanya. Deklarasi dengan Kiai A, dengan Kiai B. Cek. Gus Muhaimin Mas. Gus Ami. Gus Ami. Udah Gus Muhaimin sekarang. Udah berubah lagi. Oh gitu. Rebranding itu susah loh. Anda jangan. Kita hargai. Siapa yang mau rebranding? Kontak Total Politik. Tapi konsultannya harus lewat Persepi. Kita nggak boleh jadi anggota Persepi, Dir. Kalau kita ikut anggota, kita bayar iuran. Nanti akan lahir Persepi baru dengan iuran lillahi ta'ala. Nah, oleh karena itu, ini yang harus diantisipasi bersama. Beberapa hal lain yang kemudian perlu diantisipasi ya, terkait dengan konteks tadi. Saya ingin menggarisbawahi, pemerintah itu jangan terlalu overconfidence. Memang secara tren, secara general, situasi pandemi itu memberikan insentif elektoral memadai kepada the ruling government. Itu bukan hanya di Indonesia. Coba cek, saya tadi coba cek beberapa hasil riset jurnal 2 tahun terakhir. Di level lokal, level governor di US, dan juga sampai di Latin Amerika itu, di Costa Rica dan lain sebagainya. Most likely masyarakat itu justru memberikan dukungan lebih kepada pemerintah. Kenapa? Karena persepsi ancaman dalam situasi pandemi. Oleh karena itu program dari pemerintah, bentuk bantuan, dan bentuk proteksi yang lainnya itu dianggap kemudian meningkatkan insentif elektoral itu. Jadi approval rate itu levelnya di situ. Bukan berarti kemudian kinerja mereka dalam penanganan pandemi itu bagus. Faktanya, berapa jumlah itu saudara-saudara saya di kampung itu di Denmark, Jawa Tengah itu, di Demak, meninggal tidak tercover dalam data. Artinya apa? Ini fenomena data yang kemudian kemarin sama extent teman-teman menyatakan ini termanipulasi juga. Jadi hati-hati. Nah, yang bisa kemudian dilakukan, maka di level ini pemerintah harus paham dan saya berharap PDIP tidak bermain watak.
Karena PDIP adalah pemilik saham utama dalam pemerintahan ini. Dan betul, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Faktanya apa? Sejarah politik Indonesia menunjukkan bahwa kita punya 2 pemimpin presiden yang tumbang karena lupa dia turun dari kekuasaan. Akhirnya apa? Dia dikoreksi oleh rakyat. No hard feeling, sejarah mencatat itu. Nah oleh karena itu jangan sampai kemudian cara pandang yang sebenarnya, kalau misal kita lihat dari gambar besar, big picture-nya, ini kan terkait dengan proyek IKN. Investor itu berharap adanya kepastian bisnis dan investasi. Sehingga kemudian proses kepastian itu harus dijamin dalam bentuk kepastian supaya tidak ada perubahan-perubahan fundamental. Nah tetapi lagi-lagi ingat, ini mau nuruti kemauan bisnis, kalkulasi untung rugi, ataukah mau kemudian menjalankan sesuatu yang sifatnya konstitusional, ini amanah reformasi. Kalau misal kemudian ini justru dipaksakan, mengembalikan arsitektur politik Orde Baru, ya wassalam. Betul tadi disampaikan oleh Ustadz Adi Prayitno. Nah oleh karena itu, yang bisa dilakukan, ini situasi masih wait and see, semuanya wait and see. Kalau dukungan politik terkonsolidasi, ini barang bisa digolkan. Kita kemarin ya belajar betul bagaimana undang-undang KPK itu berapa sih? 2 minggu. Digarap begitu rupa. Dan ada demonstrasi terbesar sejak era reformasi gimana ya Mas ya? Mahasiswa kembali turun di jalan orang-orang. Demonstrasi besar-besaran itu apa enggak di cover sama big data kemarin? Big data semua itu harusnya cover itu. Tapi apa yang terjadi? Waktu yang undang-undang Cipta Kerja, yang undang-undang KPK sama. Apa yang terdrive di big data? Ya KPK adalah sarang Taliban, KPK sarang teroris. Siapa yang kemudian menjalankan itu? Operasi manipulasi opini publik. Lalu siapa rakyat mana yang dijadikan sebagai justifikasi? Nah oleh karena itu pemerintah sebaiknya fokus saja pada konstitusi. Karena dukungan yang tinggi, approval rate yang tinggi itu bisa menjadi social capital yang baik. Tetapi kalau itu disalahgunakan, rakyat akan mengoreksi. Mas Umam, tadi menarik tuh omongan Mas Umam soal ketua partai yang elektabilitasnya nanggung gitu ya. Jadi gue inget di salah satu buku klasik dalam politik Amerika itu Andrew Mayhew namanya. Dia menulis soal electoral connection. Jadi perilaku politisi itu mengikuti pemilu berikutnya gitu ya, terutama di dalam legislative behavior gitu. Nah kaitannya sebesar itukah ekspektasi dari partai-partai politik untuk dapat suara dengan ketua partainya maju pemilu? Apa mungkin nggak kalau ketua partai gua nggak maju ya partai gua oke-oke aja gitu ya? Apa setakut itu dia nggak punya kader yang tarung gitu partai-partai kita hari ini gitu Mas? Mas Ari, ini kalau misal kemudian bacaan lebih besar ya, meskipun bacaannya ini agak suudzon. Ya kenapa suudzon? Ya kita udah berusaha husnudzon tapi kena prank terus gitu loh. Kita keluarkan perpu karena rakyat menolak, buruh menolak, mahasiswa menolak, kita akan keluarkan perpu. Kenapa perpunya nggak keluar? Karena akan. Faktanya tidak. Kita dibenturkan di fait accompli pada situasi. Oke, nah terkait dengan itu, kalau misal kita baca gambar besarnya, kalau misal ini kemudian kaitannya dengan IKN, maka upayanya apa sih? Adalah rebranding dan juga mengembalikan arsitektur politik Orde Baru. Konteksnya apa? Saya yakin dan meyakini ini, meskipun nanti bisa diperdebatkan, ini kemungkinan besar arahnya adalah mengembalikan skema pemilihan presiden secara tidak langsung. Dikembalikan kepada MPR. Kenapa? Fakta menunjukkan hampir semua pimpinan partai yang dia paham memiliki kunci inti dari pembentukan koalisi partai politik dalam konteks pemerintahan, tapi mereka terseok-seok dalam elektabilitas mereka. Maka salah satu cara paling mudah untuk mempertahankan kekuasaan mereka adalah mengembalikan amanah konstitusional itu ke dalam bentuk aturan yang legal, difasilitasi secara demokratis, dan salah satunya adalah pengesahan pilpres secara tidak langsung dikembalikan kepada MPR. Kapan itu akan diketok? Most likely ketika nanti IKN sudah berada di suatu tempat yang kita tidak tahu siapa yang akan bisa berdemo di sana. Mas Ari mau berdemo di sana, naik pesawat dulu, mau memberangkatkan berapa mahasiswa. Betul juga ya. Sementara kemudian nanti gimana? Opini publik yang mana? Mas Arya itu bisa melihat
mana anggota Persepi, mana tidak anggota Persepi. Hebatnya, media-media mainstream itu, teman-teman media, itu banyak mengcover juga survei-survei yang wallahu alam. Kapan ngambil datanya, nggak usah sebut nama, ini kode etik jurnalistik. Tetapi apa artinya? Upaya manipulasi opini publik itu terjadi. Ya. Mau gunakan big data, tadi Undang-Undang KPK yang menggerakkan siapa? Bot. Itu Mas Fahmi berkali-kali nyampaikan ya. Bot. Kemudian narasi-narasi kontra, sesuatu yang kemudian memberikan legitimasi. Itulah kemudian sebuah fakta post-truth politics itu terjadi. Jangan sampai kemudian kekuatan oligarki berselancar di atas ruang demokrasi dengan memanfaatkan post-truth politics mengembalikan arsitektur politik Orde Baru. Oke. Dan ini bukan sebuah imian kosong. Fakta. Berarti agendanya bukan 3 periode ya, tapi pemilihan tidak langsung dong. Iya. Karena kalau kata Mas Umam tadi, elit-elit politik yang pemegang boarding pass ini udah cukup. Udah nomor anak kos-kosan dalam ini. Kita bawa politik. aja, kita pindahin aja ibu kotanya biar demonya susah. Iya, ini yang tinggi elektabilitasnya anak kos-kosan semua ini. Kita yang udah berdarah-darah nggak tinggi gitu kan. Nah ini menarik. Mas Umam tambahin sedikit. Udah. Ya, artinya bahwa inilah ya, kami semua tentu elemen civil society berharap yang tidak ingin ini kemudian diperpanjang itu bukan hanya Persepi. Total Politik juga sama, atau justru sebaliknya malah. Sahamnya Total Politik, semakin pemilu diundur semakin naik gitu. Tapi artinya elemen civil society, saya berharap berkali-kali saya sampaikan, terutama teman-teman di Islamic Based Civil Society. Partai politik tidak mudah dikendalikan, tetapi Islamic Based Civil Society, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah itu harus lebih clear dalam bersikap. Kenapa? Karena mereka yang mengimbangi kekuatan itu. Loh kemarin Jangan sampai dekat dengan kekuasaan, kemudian kehilangan nalar kritisnya terhadap kekuasaan. Yang bicara penambahan masa jabatan kan ketua umum partai dari partai yang merupakan katanya anak kandung dari NU. Nah itulah gimana, kemudian yang kemudian harus kita cek. Karena kenapa itu disampaikan? Ini juga menjadi catatan. Karena ternyata elemen-elemen itu yang menunjukkan ketidakpercayaan diri mereka. Kalau misal kemudian pemilu dilakukan di 2024. Mau apa? Misal tadi disampaikan, ini clear Gus Ami misalnya. Gus Ami sekarang dalam posisi yang sangat kritikal. Dia sekali salah menempatkan diri, maka ruang dan juga mesin politik regenerasi kepemimpinan di PKB sudah menghadang dia. Sama dengan juga Pak Erlangga. Pak Erlangga salah posisi juga, kubu yang lain sudah menanti dalam proses regenerasi kepemimpinan di Golkar juga. Dan percobaan menggoyang-goyang udah pernah dilakukan. Semuanya sudah tahu, itu sudah mafhum nas. Mafhum kholafahnya ada di PAN. Ini yang agak kritikal teman-teman di PAN. Di PAN juga sama. Pak Zulkifli Hasan salah posisi, bukan kemudian regenerasi. Mungkin dia akan bisa mempertahankan gitu. Tapi ingat, ada 2 mesin politik baru yang namanya Partai Umat dan juga Partai Pelita. Kalau itu mampu menggeser mobilitas pemilih, ada kemudian pergeseran itu, ngambil 1% dan 2% saja. PAN bisa-bisa tidak lolos di Senayan di 2024. Jangan sampai kemudian hanya dengan berharap mendapatkan menteri dari pemerintahan sekarang, kemudian itu menjadi kado perpisahan bagi PAN di 2024. Benar atau tidak? Wallahu a'lam. Mas Arya, ini menarik. Ini supaya teman-teman wartawan dapat konteks soundbite isu-isu terkini nih. Kita selain tadi kepala otorita IKN udah kita tahu semakin serius, artinya pindah ibu kota ini semakin serius karena kepala otoritanya sudah terpilih. Ada juga informasi yang mengatakan desas-desus sendiri akhir Maret ini akan ada bagi-bagi lagi jatah reposisi di kabinet gitu loh. Nah, Mas Arya gimana melihat situasi dan isu yang berkembang soal reshuffle kabinet ini? Apakah ini akan jadi kado manis untuk PAN? Nah, misalnya gimana kaitannya potensi reshuffle dengan perkembangan politik terkini? Ya, atau nggak jadi gara-gara Nasdem ternyata dukung-dukung aja kemarin kan. Nah, coba kasih peta dulu, nih buat teman-teman wartawan. Ini tentang reshuffle ya. Pay attention ya. Baik, saya kira gini ya. Pertama, sebelum ke reshuffle saya soal ini dulu dikit aja. Dan mungkin saya akan nyambung ke reshuffle ya. Pertama sebenarnya pemerintah itu sebenarnya
nggak punya banyak waktu untuk mengurusi politik kayak gini ya. Kenapa nggak punya banyak waktu? Karena kita punya agenda-agenda domestik dan agenda-agenda internasional yang itu butuh usaha keras ya. Misalnya kita akan menjadi presidensi G20. ASEAN juga kan. ASEAN 2023. MotoGP dan segala macam gitu ya. Mei ini beberapa kepala daerah sudah mulai ada PLT-nya dan Oktober misalnya di DKI Jakarta itu juga sudah ada PLT-nya. Mereka akan menjabat 2 tahun sampai Pilkada November 2024 ya. Ya harusnya dengan kompleksitas itu dan tantangan kita juga, misalnya tantangan kita menghadapi situasi pandemi ya, meskipun sekarang ada pelonggaran ya, tapi kita kan harus melakukan proses edukasi yang terus-menerus kepada publik untuk tetap protokol kesehatan ya, untuk bagi yang belum booster segera untuk booster segala macam ya. Belum tantangan-tantangan perubahan iklim ya, itu juga luar biasa. Sekarang kita melihat di banyak tempat ada banjir ya, ada gempa. Kota-kota besar sekarang juga banjir dan gempa. Semarang banjir, Medan, beberapa di Kalimantan, di Jawa dan segala macam gitu ya. Jadi belum juga kita harus melakukan proses recovery ekonomi yang harus dilakukan dengan total football total gitu ya, dengan total juga gitu. Nah dengan tantangan-tantangan itu saya kira memang aspek-aspek yang sifatnya kepentingan-kepentingan untuk mendorong penundaan itu harusnya udah selesai. Kalau saya melihat gitu ya, meskipun tadi Mas Adi bicara ya atau Mas Umam masih ada operasi, tapi saya melihat harusnya nggak ada alasan lagi bagi pemerintah gitu untuk mendorong isu itu karena legitimasi politiknya udah nggak ada gitu ya. Baik legitimasi di sisi publik karena mayoritas orang menolak, dan legitimasi dari sisi partai politik, mayoritas partai juga sebagian besar menolak, meskipun kita nggak tahu juga apakah partai-partai ini akan masuk angin atau tidak gitu. Tapi at least untuk saat sekarang nggak ada alasan politik yang kuat untuk mendorong itu, dan memang ya saya paham memang ada pergerakan, tapi menurut saya itu situasinya harusnya udah berubah gitu ya. Dan karena dia sudah legitimasinya drop gitu, itu harusnya pemerintah dan misalnya lingkaran pemerintah nggak dorong-dorong lagi isu ini gitu. Kan pemerintah stabilitasnya itu kan bergantung pada legitimasi publik ya, dan legitimasi politik gitu. Kalau dua hal itu mereka udah hilang, misalnya orang mayoritas tolak, publik partai juga tolak, harusnya nggak ada alasan moral untuk dia terus mendorong itu menurut saya ya. Bahwa ada operasi-operasi itu ya, kalau saya mungkin ya, saya sih sampai sekarang masih mungkin isu itu akan terus bergulir, tapi saya melihat itu akan susah secara politik untuk terjadi gitu. Nah sekarang soal reshuffle nih, saya nggak ada informasi soal itu sebenarnya, tapi begini. Tembak atas kuda dia kawan nih. Gue juga kaget, kok ada reshuffle nih. Kan ada di WhatsApp grup beredar itu Iya, kan. tapi gue juga kaget Anda tanya ke Bang Arya. Nah ini karena gue wartawan bos, jadi iya, kita iya. tahu di kebutuhan soundbite akhir minggu yang kering ini bos. Iya, iya. Nah. Reshuffle ya. Tapi ikhlas kan, konsen kan Bang Arya kan? siap, Konsen siap. yang penting Konsen. kan? Ya udah. Soal reshuffle gini ya, saya terus terang nggak tahu apakah Artinya dia tahu bos. oh iya saya rubah. Artinya Anda tahu itu. Enggalnya saya rubah. Enggalnya saya rubah. Pas kan kita tanya orang dalam ini bos. Pertama menurut saya sebenarnya kalau menurut saya sekarang bukan saat yang tepat untuk melakukan reshuffle. Ya, bukan saat yang tepat. Ya. Kenapa? Karena pemerintah punya banyak kerja-kerja domestik dan internasional yang harus dilakukan secara matang gitu ya. Dan yang kedua juga kalau dari sisi
Ya, kenapa belum saatnya? Karena saya melihat belum ada kebutuhan yang mendesak untuk melakukan itu. Baik kebutuhan karena memang ada kritikan terhadap beberapa menteri ya yang performanya menurun untuk mengantisipasi persoalan-persoalan krisis gitu ya. Tapi menurut saya belum Contoh. tepat ya, karena pemerintah harus mengembalikan kembali soal kepercayaan publik kepada pemerintahan gitu. Karena kalau dilakukan reshuffle di saat situasi krisis sekarang itu gejolak di sisi pemerintahnya dan di internal koalisinya pasti akan Oke. Apakah sih Jadi minyak goreng langka apa itu nggak perlu reshuffle juga ya menurut Anda ya? ya perlu reshuffle, tapi untuk saat sekarang kalau saya Nggak perlu melihat ya? belum waktu yang tepat. apakah sikap PAN kemarin dukung 3 periode itu nggak serta-merta memberi mereka keset untuk masuk ke dalam Iya. koalisi gitu? Ayo. Itu tuh pasti ditunggu tuh sama teman-teman. Iya ini teman-teman wartawan. Anak-anak udah langsung gini mas. Naik maju 2 cm nih duduknya. Ayo dong. Ayo, coba kasih dulu. Memang, bisa saja itu jadi pintu masuk ya, pintu masuk adanya akomodasi bagi PAN ya. Tetapi terlalu berisiko kalau menurut saya nih ya, terlalu berisiko bagi pemerintah di internal koalisi untuk sekarang melakukan reshuffle karena stabilitas politik internalnya belum terjadi. PDIP beda suara soal penundaan, Nasdem udah pasang demarkasi soal reshuffle gitu ya. Belum lagi pemerintah juga ke depan harus mendorong beberapa regulasi misalnya soal dana IKN ya. Revisi undang-undang data itu perlindungan data pribadi. Begitu juga soal beberapa undangan omnibus law soal reformasi sektor keuangan ya. Jadi kalau saya melihat ya bisa saja akan ada reshuffle, tapi saya melihat untuk saat ini dari sisi pemerintahnya risiko politiknya terlalu besar. Cashback apa yang paling memungkinkan untuk PAN jika tadi dianggap Mas Umam bahwa operasinya ini kalau apalagi Ustadz Adi tadi kan operasinya ini ya dapat gestur positif dari pemerintah gitu. Cashback apa yang paling memungkinkan untuk PAN atas Ini ngerjain loh bos. Udah bos. Nanti doorstop aja. Udah. Ini ya sebenarnya bagi PAN ya, kalau saya melihat bagi PAN sebenarnya dari sisi Jokowi itu nggak ada mau PAN masuk atau nggak masuk, dia udah kuat secara politik gitu ya. Ya jadi tambahan dukungan secara politik kalau PAN masuk itu juga menurut saya nggak terlalu berarti bagi pemerintahan karena hampir di atas 75% itu udah anggota koalisi gitu ya. Jadi ya saya nggak tahu cashback-nya akan seperti apa ya. Mas Adi yang lebih paham. Main lempar bos. Mas Umam coba tanggapin dulu nih sebelum ke Adi Pra yang lagi makan nih. Kita yang terakhir nih soal potensi reshuffle tadi. Kalau memang ini betul ya dianggap restu dari pemerintah dan PAN ketiga partai tadi udah melakukan suicide mission, enggak bukan suicide. Kamikaze. Kamikaze. Kamikaze politik gitu. Cashbacknya apa? Makasih. Mas Budi. Sepertinya Ini- headline-nya teman-teman yang akan ditulis Persepi enggan komentari reshuffle. Asal pemilu nggak ditunda. Kalau ditunda reshuffle saja. Yang ingin saya sampaikan begini Mas. Ini tentang reshuffle. Iya reshuffle. Khusus ini wabil khusus. Begini. Terkait reshuffle bagaimanapun juga ya konteks politik adalah proses negosiasi. Anda kabur Anda. Proses negosiasi. Tetapi satu hal yang harus difahami, ada situasi serius di tubuh pemerintahan. Dan kita ingat dalam sejarah politik dunia, tumbangnya sebuah pemerintahan itu tidak serta-merta disebabkan oleh kekuatan dari oposisi. Tetapi apa? Faktor yang seringkali menjadi penentu tumbangnya sebuah kekuasaan adalah tercerai-berainya kekuatan internal koalisi pemerintahan. Indikasi itu sudah ada di pemerintahan sekarang. Ada kekuatan-kekuatan yang bisa dikendalikan oleh elemen non pemilik saham utama partai politik
let's say Pak Luhut. Berani sekali Anda. Karena tadi stand up comedian sudah menyatakan Pak Luhut. Tayangan Anda tayang lebih dulu dibanding stand up comedian nanti, Sekarang, Mas. kenapa kemudian kita sebut Pak Luhut? Ini clear ya, ini clear. Kenapa operasi ini berjalan? Yang mengendalikan adalah Pak Luhut, mengundang ketua-ketua umum partai, sementara Menteri Polhukam, Menko Polhukam, Pak Mahfud MD, merasa tidak tahu menahu atas operasi itu. Ini ranahnya siapa sebenarnya? Kalau ranah dalam konteks pemerintahan, politik ya, ini kita bicara nomenklatur peran. Harusnya itu di bawah Pak Menko Polhukam, Pak Mahfud MD. Pak Mahfud MD sendiri kemudian menyatakan ada bahasakan operasi politik itu di luar sepengetahuan dia dan kemudian dikonfirmasi, bukan saya mengatakan, Pak Zulkifli Hasan, Caimin mengatakan tidak ada instruksi dari Pak Luhut, tapi teman-teman dari PAN menyatakan clear itu dari Pak Luhut. Kemarin Pak Luhut sendiri juga membuka ruang statement yang sangat bersayap. Kita taat konstitusi, tetapi kalau misal kemudian proses politik berkata lain, ya kita akomodasi itu. Persis dengan dulu yang disampaikan oleh Pak Harto. Artinya apa? Bermain sayap, ini testing the water. Nah oleh karena itu yang kemudian bisa diantisipasi adalah semua elemen harus paham bahwa situasi ini ada situasi yang serius. Maka harapan saya di level ini adalah PDIP betul-betul konsisten pada sikapnya dan tidak bermain watak dalam isu yang sangat fundamental ini. Ingat, sebuah pemerintahan yang kuat harus didukung oleh kekuatan koalisi yang kuat. Tetapi kalau internal koalisi sudah mulai mengalami keretakan, ada faksionalisme di dalamnya dan indikasi itu semakin kuat, maka fangtadhiru sa'ah, kata Ustadz Adi Prayitno. Apa fangtadhiru sa'ah? Ya tinggal menunggu waktunya. Bisa waktu itu dalam konteks adalah hancurnya kredibilitas pemerintahan, atau dalam konteks menguatnya elemen-elemen yang berseberangan dengan pemerintah yang kemudian berpotensi pada penguatan yang kemarin ada itu menyebar 2024 gantian. Artinya apa? Ini bisa kemudian mengancam, ya. Kenapa gantian? Artinya ada proses transisi kekuasaan, mungkin kalau misal ini dipaksakan terus-menerus, maka akan ada koreksi politik dan itu mengancam struktur politik yang ada saat ini dan kemudian bisa bergeser ke yang lain. Siapa yang lain? Mungkin Demokrat, mungkin PKS dan lain sebagainya atau percampuran di antara semua itu. Artinya kalau ini dipaksakan, saya menduga koreksi politik dan sentimen negatifnya akan terkena di kredibilitas pemerintah. Tapi kalau misal pemerintah tetap memaksakan itu, ya silakan. Silakan. Mungkin mereka punya kepercayaan diri. Kalau undang-undang KPK yang didemo jutaan mahasiswa aja bisa gol, undang-undang Cipta Kerja yang didemo ribuan jutaan buruh aja bisa gol, kenapa ini juga tidak? Toh juga masyarakat tidak begitu care. Masyarakat kita ini diurus apa? Minyak goreng naik, kedelai naik, tempe tahu kemarin sempat 3 hari nggak ada saya belanja itu. Kemarin ada ibu-ibu loh demonstrasi menolak oligarki. Serius di Detikcom ada beritanya. Artinya apa? Artinya itu loh yang real. Belum lagi BBM naik, saya tiba-tiba ngisi solar loh naik, bensin naik, dan hebatnya, ini hebatnya, semua konteks kebijakan publik itu tidak dikomunikasikan dengan baik. Tiba-tiba aja naik, gak ada pemerintah kemudian menyatakan ini akan seperti ini, akan seperti ini. Tidak ada. Kita di fait accompli oleh situasi. Ya udah mau gak mau terima aja. Kalau misal kemudian konteksnya biaya pemilu dianggap terlalu mahal, kenapa kemudian yang seperti ini tidak diselesaikan lebih dulu? Kenapa kemudian alokasi anggaran 500 triliun lebih dan separuhnya akan dibiayai oleh APBN untuk IKN? Ini kan nggak logik di situ. Nggak logik. Nah oleh karena itu saya berharap betul Bu Mega termasuk partai-partai di dalam pemerintahan dan juga Demokrat misalnya, karena Demokrat juga pernah berada di pemerintahan, betul-betul bisa mengawal itu dan tidak ada yang masuk angin. Kalau misal masuk angin, maka ini adalah bagian dari yang saya sebut sebagai sebuah proses populist authoritarian. Dia karakternya bisa berkarakter seperti authoritarian, tetapi memiliki basis dukungan populisme yang cukup kuat. Dan ini adalah sebuah pengkhianatan terhadap demokrasi, karena demokrasi tidak mengajarkan itu, tetapi kemudian struktur
kekuatan di dalam demokrasi bisa membentuk dan memfasilitasi hadirnya authoritarian itu. Oke. Kita punya sejarah terkait dengan itu. Jadi hati-hati. Ya. That's it. Oke, thank you Mas Umam. Nah, terakhir ini Al Ustadz Adi. Al-Mukarram, Al-Mukarram. Agak susah gitu. Enggak, siapa mendapatkan apa dan bagaimana? Tambah satu lagi. Apa, Bos? Berapa? Coba Anda jawab tuh. Konteks reshuffle, konteks PAN, konteks tadi macam-macam. Calon-calon presiden. Ya, pada prinsipnya partai politik itu kan berpikir pragmatis ya, untung dan rugi. Partai itu pasti tidak akan melakukan sesuatu kalau tidak ada untungnya. Jadi teori partai sederhana, tak ada satupun partai di dunia ini itu yang berpikir ingin rugi, nggak mungkin. Nah dalam konteks itulah saya sepakat kalau ini ada operasi soal penundaan pemilu 2024. Sudah terang benderang banyak dikutip, banyak disebut bahkan oleh orang-orang gitu soal siapa yang melakukan operasi. Karena apa? Sederhana. PKB dan Muhaimin itu sadar betul dengan mengusung penundaan 2024. Caimin bukan hanya 0, sekian persen, tapi dia akan terjun bebas gara-gara itu. Elektabilitas dan popularitasnya ya. Begitupun dengan PAN misalnya. Dia paham betul dengan penundaan ini, mereka ini akan menjadi samsak dan kayu bakar bulian publik. Termasuk Golkar yang sudah kita lihat bagaimana spanduk dan baliho di mana-mana. Mereka sadar betul. Tapi karena ada operasi di mana tangan-tangan kekuatan itu yang kemudian tidak bisa mereka tolak, mereka melakukan itu semua, Pak. Sami'na wa atokna. Taat secara robotik pada kekuatan politik yang mengendalikan itu. Ya kita sebutlah bahasa yang samar oligarki. Nah saya nggak berani kayak Umam, udah jemput merek dia itu. Katanya kata Umam, karena stand up comedy sebelumnya juga sebut merek Pak. Jadi, iya Pak. Jadi biar riwayatnya mutawatir, saya yang periwayat terakhir agak disamarkan. Kita sebutnya oligarki aja. Ya. Jadi gara-gara kepentingan oligarki yang operasi inilah kemudian saya kira 3 partai politik itu tidak bisa melakukan apapun. Konsisinya apa? Ya paling mungkin kita lihat bagian dari loyalitas sebenarnya. Saya melihat ini bagian dari loyalitas partai Pak kepada yang mengendalikan itu. Ya paling mungkin ya reshuffle, apalagi yang sudah dapat kursi ya tambah kursinya. Yang belum dapat ya tambah, kasihlah kursinya, kan begitu Pak. Di media sudah disebutkan misalnya PAN akan dapat menteri dan wakil menteri. Itu bocoran dari langit yang ke-7 Pak. Sidratul Muntaha sana itu. Itu definitively. Karena dalam logika koalisi, Mas Arya sudah paham betul. Kita tahu Mas Arya ini banyak ngerem-ngeremnya gitu. Padahal keputusannya nanya dia ya. Coba bayangkan. Itulah. Saya menghitung betul. Sejak PAN itu berkoalisi dengan Jokowi. Sampai hari ini sudah masuk 7 bulan. Persis pertengahan Agustus PAN menyatakan, Agustus tahun lalu, persis PAN menyatakan menjadi bagian dari koalisi pemerintah. Sampai sekarang koalisinya itu tanpa syarat Pak. Koalisi lillahi ta'ala. Coba bayangkan, selama 7 bulan begitu banyak kebijakan politik pemerintah yang totally didukung oleh PAN. Tapi sampai saat ini nggak dapat apapun. Kan lillahi ta'ala. Nah, awalnya lillahi ta'ala. Makanya bagi saya, bagi PAN itu bukan menjadi bagian dari koalisi pemerintah kalau belum mendapatkan syai'un itu Pak. Belum mendapatkan sesuatu. Apa sesuatu yang paling mungkin diraba? Ya menteri Pak. Menteri dan menteri. Nah Mas Arya memang sudah menggambarkan kalau saat ini terjadi reshuffle, mungkin akan terjadi goncangan. Ya, kalau yang dikurangi itu menterinya partai politik. Kalau yang dikurangi bukan dari partai, kok rasa-rasanya gejolak itu bisa dinegosiasikan Pak. Prinsip reshuffle supaya tidak ada gejolak, jangan pernah kurangi jatah menterinya partai politik. Kalau yang profesional, non partai, kapanpun diganti, kok rasa-rasanya gejolak itu ya layamutu layah ya Pak. Itu algoritmanya ya Mas Adi ya? Kenapa? Algoritmanya gitu ya jatah partai. Sejak zaman Gus Dur ya. Budiman dulu kalau algoritma Pak. Itu bukit, bukan reshuffle. Ya sejak zaman Gus Dur, ingat kan dulu Gus Dur itu setelah Laksamana Soekardi dan JK kemudian di reshuffle, gonjang politik langsung keluar memorandum 2. Itu skripsi lu ya. gua. Jadi itu sebenarnya menurut saya. Jadi
Kalau bagi saya PAN ini sebenarnya tinggal nunggu waktu. Kapan hilal politik itu akan hinggap ke mereka. Soal hilal bagaimana mereka mendapatkan jatah menteri dan wakil menteri. Udahlah, politik kita ini kan kayak rumah kaca. Apa yang terjadi di istana, di DPR dan di kantor-kantor partai politik. Itu secara terang benderang bisa dilihat oleh total politik. Oke, terima kasih. Terima kasih. Para pembicara kita itu tadi. Ya, tidak ada kesimpulan, Anda simpulkan sendiri di rumah. Betul, dan Itu kayak acara kita yang lain. Iya, Jangan acara dipakai lain. di sini, Bos. Jangan pakai di sini. Tapi intinya kita sudah menjebak Arya Fernandes untuk berbicara reshuffle. Menodong lebih tepatnya. Betul. Dan mudah-mudahan Persepi mau berkolaborasi dengan kami. Karena kami udah ngajuin proposal ke Philips, tapi Philips langsung jadi dekan. Iya. Ini apakah tidak ada transisi kepemimpinan yang baik di CSIS? Terutama terutama transisi proposal satu ke proposal. Bercanda itu nggak ada proposal itu. Oke, sampai jumpa di Safari 24 minggu depan. Ya. Tetap di Total Kalau Politik. Anda setuju ini dilanjutkan Indonesian Pollster Club, silakan Iya, komentar. cocok juga tuh kayak kita bikin Silakan mention Pollster Club akun ya. Persepi. Iya, ingat hanya Persepi yang terjamin. Percuma Anda ngomong di Total Politik. Kan? Teruji dan terbukti Persepi. Keputusannya di Persepi semuanya. Dah. Semua